cara mendaftar untuk menjadi petani milenial ini seperti apa dan harus individu atau tim nih? Mungkin Sobat Medcom ingin atau tertarik gitu untuk menjadi petani milenial. Datang ke Dinas Pertanian kota atau kabupaten setempat ataupun provinsi. Bisa datang sebagai kelompok ataupun bisa sebagai individu. Ayo gabung menjadi petani milenial. Pendapatan minimum yang bisa didapat oleh teman-teman kita di satu klaster ini per orang itu 10 juta mas per bulan. Satu klaster berisi 15 orang itu yang akan mengelola 200 hektar lahan. Kita saat ini ekspor sampai ke Filipina. Saya ikut tes polisi waktu itu, kebetulan nggak lolos. Ya, Sobat Medcom, senang sekali saya Alfa Mandalika kembali di Newsmaker Medcom.id kali ini, dan kita akan membahas terkait tema petani milenial. Kita tahu bahwa pemerintahan Presiden Prabowo membuka pendaftaran untuk petani milenial dan disebutkan pendapatan petani milenial bisa mencapai 10 juta per bulan. Nah, kita coba cek heboh petani milenial ini langsung dari petani milenialnya yang sudah hadir di studio Newsmaker kali ini, Mas Gunawan Bisono. Halo, Apa kabar Mas Gunawan? Baik Mas. Selaku Young Ambassador Agriculture 2024 petani milenial ya, Mas Gunawan ya. Betul. Terima kasih Mas Gunawan sudah hadir di studio Newsmaker kali ini. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait petani milenial nih Mas, yang memang sedang di-mention juga sama Presiden Prabowo. Nah, gimana nih Mas Gunawan, bisa ceritakan terkait anak muda, masih muda nih, omset bisnisnya bisa mencapai miliaran rupiah ya. Betul. Per bulan. Nah, gimana nih ceritanya nih anak muda mau jadi petani dan sukses dengan omset miliaran rupiah, Mas Gunawan? Oke. Salam kenal Sobat Medcom semua, saya Gunawan. Jadi ceritanya awalnya itu sebenarnya saya ini hasil dari regenerasi petani mas. Oke. Ya, jadi ayah dan kakek saya itu adalah seorang petani. Mereka berbudidaya toge. Kita produksi itu dari tahun 96 dan saya mulai pegang usaha ini di tahun 2019. Oke, berarti udah 5 tahunan lah ya. Ya, kurang lebih 5 tahun. Dan pada saat itu sebenarnya ceritanya agak unik. Agak uniknya jadi sebenarnya nggak dirancang untuk kesana. Jadi saya ikut tes polisi waktu itu, kebetulan nggak lolos. Pada akhirnya ya udah deh, saya kuliah online sambil bantu orang tua ngelola usaha. Tapi kesini setelah saya perdalam, ternyata bisnis pertanian itu sangat menjanjikan. Kalau kita bisa memahami industrinya, komoditi apa yang kita jual, dan kalau bisa dapat segmen pasar yang luas, itu ternyata sangat menjanjikan gitu mas. Dan mulai saat itulah saya tekuni, saya seriusi usaha di bidang pertanian ini. Gitu. Jadi kalau para Gen Z nih ya, mungkin kayak masih bingung gitu kalau mau memulai bisnis di pertanian itu seperti apa sih mas? Sebenarnya kalau saya boleh saran, nggak mesti harus yang lagi viral atau yang lagi rame mas. Jadi kita bisa mulai dari yang paling dekat dengan diri kita dulu. Contoh kayak saya, ayah saya punya usaha toge, ya udah saya coba bantu. Niat awalnya itu cuma ingin ngebantu, tapi ternyata tadi peluangnya terbuka dan kepercayaannya juga dari orang tua mulai tumbuh. Akhirnya saya bisa mandiri, saya kelola usahanya dengan sentuhan anak-anak Gen Z atau milenial ini. Ternyata bisa jadi unik gitu. Toge yang hanya, kebetulan usaha kami di bidang produksi toge. Toge yang hanya istilahnya kecil, tapi bisa menjadi besar apabila dikembangkan dengan baik gitu. Berarti nggak harus nunggu viral dulu ya mas? Iya, nggak harus nunggu viral mas, benar. Oke, Mas Gunawan, menjadi petani ini merupakan panggilan hati atau memang karena tuntutan situasi nih mas? Betul. Pada awalnya memang karena situasi tadi saya nggak lolos polisi dan segala macam. Akhirnya ya udah deh, daripada nggak ngapa-ngapain, kebetulan kuliah online juga gitu mas. Jadi ya udah saya urus. Tapi kesini ada panggilan hati yang kok skeptis tentang industri pertanian tuh tidak baik gitu loh mas. Jadi banyak orang berprasangka bahwa industri pertanian itu tidak menguntungkan. Sering ada berita-berita tuh hanya rugi-ruginya aja gitu yang disampaikan. Karena belum mengerti industrinya kali mas. Betul, karena nggak didalami gitu. Tapi ternyata di beberapa sektor kalau teman-teman dalami industrinya itu sebenarnya ada potensi yang besar di sana.
gitu. Jadi memang harus riset terus ya untuk memulai usaha di pertanian. Nah, tadi kan Mas Gunawan sempat bilang memulai usaha dari toge. Betul. Nah, kira-kira ada nggak produk-produk pertanian yang lain atau yang Mas Gunawan sudah lakukan gitu ya? Karena saya cek informasinya perusahaan Mas Gunawan sudah ekspor ya. Betul. Ke beberapa negara. Mana aja nih, Mas? Betul. Nah, jadi awalnya itu kita mulai dari toge, Mas. Kita dalami, ternyata potensi pasarnya tadi dari permintaan customer kita tuh banyak sekali. Itu akhirnya muncullah komoditi baru yaitu jamur. Saat ini Sufam menyediakan semua jenis jamur, mulai dari jamur lokal sampai jamur impor. Nah, di sana kita melihat itu karena tadi kita dalami industrinya, kita tanya customernya mintanya apa gitu. Akhirnya ada lagi komoditi baru yang bisa kita masukkan gitu ke perusahaan kita. Kemudian kita ambil langkah lebih jauh lagi itu ke bahan bakunya. Bahan baku toge itu kacang hijau, Mas. Iya, kacang hijau ini sampai ada 2 jenis. Ada kacang hijau yang memang untuk produksi toge, ada kacang hijau yang dari lokal kita, itu fungsinya untuk bahan makanan. Nah, kita saat ini ekspor kacang hijau yang dari Demak daerahnya itu untuk bahan makanan sampai ke Filipina gitu. Sebenarnya potensi pasarnya masih besar sekali. China, kemudian Vietnam dan negara-negara Asia itu membutuhkan itu. Cuma kita masih tahap penjajakan dan trial kita kemarin ke Filipina alhamdulillah berjalan dengan baik. Jadi sejauh ini masih di Asia dulu ya, Asia Tenggara dulu ya untuk ekspornya. Nah, Mas Gunawan, saya dengar juga sepertinya udah bermitra ya dengan 600 petani di Jawa ya. Produknya apa aja, Mas? Fokusnya di jamur, Mas. Jamur ya. Jadi kita punya mitra ada 600 petani di Jawa dan Pulau Lampung. Jadi di Pulau Sumatera, Jadi di sana jamur itu sistemnya sentral. Sentral itu artinya jamur spesifik, misalkan jamur tiram itu cocok di daerah-daerah dingin. Nah, kita ambil untuk beberapa komoditi itu sampai ke Jawa Tengah, sampai ke Lampung. Itu karena berbeda-beda komoditi jamurnya gitu. Ada jamur tiram kita ambil di daerah Puncak, Cipanas, Sukabumi. Kemudian jamur kuping kita ambil di daerah Solo. Kemudian ada jamur merang yang kita ambil di daerah Lampung dan lain sebagainya. Jadi hal itu sebenarnya muncul karena memang kebutuhan dari pasar kita. Akhirnya kita cari sampai ke level petani seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan juga nih, lihat apa gitu ya. Akhirnya bisa ekspor. Nah, Mas, untuk menembus pasar modern tadi kan di Indonesia ataupun ekspor gitu ya. Ada ratusan petani yang menjadi partner Mas Gunawan. Nah, pasti bisa akan memanfaatkan sosial media kan, Mas ya. Nah, benar nggak sih petani modern itu atau ya petani milenial itu bisa duduk-duduk jualan di handphone gitu misalkan seperti, dan akhirnya pembeli muncul sendiri gitu kan. Nah, ini konsep petani milenial yang benar itu seperti apa, Mas? Itu sebenarnya tidak sepenuhnya betul, Mas. Jadi memang perkembangan teknologi dan sosial media itu membuat pemasaran itu jadi lebih mudah. Itu tidak bisa kita hindari ya, Mas ya. Itu adalah sebuah privilege atau benefit yang mungkin generasi milenial atau Z ini bisa rasakan itu. Namun jauh lebih daripada itu, ada banyak aspek yang harus diurusi oleh petani milenial sebenarnya. Mulai dari pengelolaan sumber daya manusianya, kemudian manajemennya, logistiknya dan segala macam. Nah, sebenarnya petani milenial ini harus bisa mengelola semua ini, bukan hanya tentang pemasaran saja gitu. Jadi mulai dari mereka mengurus sistem di perusahaan, kemudian mengembangkan produk baru lagi, inovasi dan segala macam. Ini yang harusnya petani milenial kita ini terbuka mindsetnya, seperti itu. Nah, Mas Gunawan, kan Anda sebagai juga Ketua Young Ambassador Agriculture 2024 ya, Kementerian Pertanian. Nah, itu bisa diceritakan nggak tugas Anda tuh sebagai apa itu? Ya. Salah satu tugas utama kita itu resonansi, Mas. Jadi kita ingin mengajak teman-teman yang masih bingung mau kemana masa depannya. Salah satunya adalah teman-teman bisa jadikan industri pertanian ini sebagai pertimbangan. Itu karena kami di Young Ambassador ini sekarang 2024 kita ada kurang lebih 55 orang, ya, petani yang sudah berhasil mengelola usahanya dengan baik. Nah, kita ingin menjadi contoh untuk anak-anak muda yang lain supaya melihat kita sebagai ternyata bisa loh. Role model lah. Iya, role model. Produk yang
ya mungkin tadi toge yang kecil nanti bisa dikembangkan sedemikian baiknya gitu. Nah kita pengen petani milenial kita ini yang nanti akan bermunculan itu punya mindset yang sama Mas. Jadi nggak hanya menjadikan petani itu ya kotor, ya kan, tidak menguntungkan dan segala macamnya. Ternyata bisa dikemas dengan baik. Ya, stigma itu mungkin bisa pelan-pelan hilang kali ya. Betul. Kotor dan tadi yang Mas sampaikan. Itu kayaknya istilah-istilah zaman dulu ya sebenarnya ya. Nah Mas Gunawan, bisa dijelaskan lagi nggak mungkin ke Sobat Medcom juga yang ingin lebih tahu gitu terkait program petani milenial Kementan ini, Mas Gunawan? Ya, jadi petani milenial ini memang undernya langsung Kementan, Mas, langsung di bawah Kementan. Program yang sedang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita itu adalah Brigade Pangan. Ya, tujuannya adalah untuk swasembada pangan sesingkat-singkatnya. Ya, jadi nantinya akan dibentuk satu klaster berisi 15 orang itu yang akan mengelola 200 hektar lahan. Nah, lahan ini fokusnya kita saat ini tuh padi. Nantinya pendapatan minimum yang bisa didapat oleh teman-teman kita di satu klaster ini per orang itu 10 juta Mas per bulan. Itu targetnya. Bahkan kalau misalkan optimalisasi atau misalkan efektivitas dari pengelolaan lahannya bisa lebih baik, itu bisa lebih dari itu. Gitu. Jadi targetnya di 10 juta tadi ya. Betul. Minimal untuk bisa didapatkan oleh petani milenial itu ya per bulan ya. Betul Mas Alfa. Mas Gunawan. Nah Mas Gunawan, tolong dikoreksi juga kalau tidak tepat. Betul. Jadi Kementan ini akan menyeleksi individu atau tim ya. Betul. Atau setiap tim akan mendapatkan dana berapa dan kontrol dananya bagaimana itu Mas? Ya, jadi nanti yang akan diberikan kepada satu klaster petani kita itu bukan berupa uang cash atau dana Mas. Jadi itu akan berupa alat pertanian yang modern. Ya. Kemudian ada bibit, ada pupuknya juga dan lain sebagainya. Jadi bentuknya itu adalah barang yang mereka langsung bisa eksekusi nanti di lapangan. Jadi mereka tinggal langsung pakai gitu. Betul. Itu yang nantinya kalau itu bisa dikelola dengan baik ya tadi salah satu pendapatannya mereka itu bisa minimum 10 juta. gitu. Jadi lebih ke alat-alat ininya ya. Betul. Alat untuk bertaninya. Nah, saya juga mendapatkan informasi nih Mas Gunawan. Benar ya Kementan menyiapkan anggaran petani milenial itu sebesar 30 triliun. Betul. Dan ini dana yang akan dipinjamkan ke tim petani milenial atau dana apa ini Mas? Ya, itu yang tadi saya sampaikan Mas. Jadi dana itu nantinya akan dikonvert ke dalam peralatan, pupuk dan juga benih yang nanti akan diberikan kepada petani kita. Jadi tidak langsung uang cash yang diberikan ke mereka. Tadi memang ke alat ya, lebih ke alat ya. Jadi tidak ada uang cash gitu ya. Ya, sehingga meminimalisir resiko-resiko yang bisa terjadi di lapangan itu Mas. Jadi lebih ke alat-alatnya gitu ya. Betul. Nah, menarik kan tadi ya Mas Gunawan ya. Untuk mendaftarnya, cara mendaftar untuk menjadi petani milenial ini seperti apa dan harus individu atau tim nih? Mungkin Sobat Medcom ingin atau tertarik gitu untuk menjadi petani milenial. Oke, jadi kalau ada calon petani yang memang mau masuk ke program Brigade Pangan ini menjadi petani milenial, teman-teman bisa langsung datang ke Dinas Pertanian kota atau kabupaten setempat ataupun provinsi. Bisa datang sebagai kelompok ataupun bisa sebagai individu. Yang nantinya akan digabungkan kelompoknya di sana. Gitu. Jadi kalau memang teman-teman berminat, silahkan datang ke Dinas Pertanian setempat. Langsung mendaftar aja gitu. Betul. Ya. Nanti akan dimentori oleh tim Kementan di sana Mas. Gitu. Jadi bisa individu dan bisa juga kelompok juga ya. Ya Mas Gunawan, bisa diceritakan nggak bagaimana antusiasme anak-anak muda gitu ya untuk mendaftar sebagai petani milenial gitu? Oke. Luar biasa sekali Mas Alfa. Jadi sampai terakhir itu kami dapat informasi bahwa sudah ada 20.000 anak muda yang mendaftar untuk menjadi petani milenial pada program Brigade Pangan ini. Karena nantinya akan dibuat 5.000 kelompok dan itu yang mendaftar ini nggak mesti harus punya background petani. Jadi dari latar belakang apapun, kalau mereka memang berminat di bidang pertanian ini, mereka seorang milenial, silahkan bergabung. Jadi tidak harus backgroundnya ya pertanian apa, yang penting kalau dia mau daftar terbuka untuk di Brigade Pangan tadi ya. Ya, karena ada 3 kelompok yang akan kita rangkul. Yang pertama itu petani lokal,
itu petani-petani yang sudah existing di lapangan, sudah menjalankan usahanya. Kemudian yang kedua itu adalah petani milenial. Sorry, bukan petani milenial tapi anak milenial. Siapapun itu, walaupun tidak punya background pertanian bisa gabung. Kemudian yang ketiga adalah lulusan di bidang pertanian, Mas. Jadi ada universitas kita Pulau Bangtan dan PEPI yang memang mereka fokusnya di bidang pertanian yang nanti akan bergabung juga seperti itu. Jadi bisa saling support nantinya. Ada yang sudah berpengalaman di pertaniannya, ada yang lulusan pertanian baru sehingga mereka paham teknologi-teknologi terkini dan anak-anak milenial ini bisa mengikuti nantinya di sana. Jadi pendaftaran itu akan ditutup sampai kapan atau terus dibuka atau seperti apa? Ya, sejauh ini pendaftaran masih dibuka karena masih kami lihat masih banyak peminatnya dan target kami untuk swasembada pangan secepat-cepatnya ini merupakan tugas yang lumayan berat, tapi sangat realistis untuk kita wujudkan. Gitu. Nah, Mas Gunawan, setiap bisnis kan pasti ada resiko nih ya, Mas Gunawan ya. Betul. Nah, kalau misalkan tim petani milenial ini gagal panen gitu kan, nah bagaimana pertanggungjawaban dana tim itu, Mas? Atau tetap harus mengembalikan ke Kementan atau seperti apa, Mas? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, Mas Didi, karena yang dikasih itu bukan berupa dana atau uang, jadi tidak ada kewajiban untuk mengembalikan itu. Jadi karena berupa alat-alat pertanian, benih dan pupuk yang ini, nah itu nantinya tidak akan adanya mungkin kerusuhan lah ya terkait dana ini seperti apa dan segala macam, karena bentuknya tadi kan alat ya. Nantinya kalau mungkin tidak mencapai target, yang akan didapatkan adalah mungkin pendapatannya tidak sesuai yang diekspektasikan di awal, itu Mas. Namun saya sih yakin kalau misalkan 200 hektar ini lahan yang cukup luas, gitu. 15 orang ini juga ya tidak terlalu banyak lah, Mas. Gitu. Jadi sehingga kalau bisa dikelola dengan baik, harusnya angka 10 juta per bulan itu sangat realistis ya untuk digapai ya. Betul. Mas Gunawan, sebelum kita tutup nih obrolan kita nih, bisa diceritakan ya mungkin ke Sobat Medcom juga, apa sih suka dukanya jadi petani milenial gitu ya? Mungkin ya bisa diejek orang mungkin ya, atau mungkin gagal dalam bisnis. Dan mungkin Mas Gunawan, apakah ada titik terendah yang pernah Mas Gunawan alami? Ya, suka dukanya tentu saja banyak sekali ya, Mas Alfa. Jadi memang agribisnis adalah salah satu sektor yang paling sulit dan karena banyak resiko dan faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan seperti cuaca dan segala macam, ini menjadi pertimbangan yang mungkin orang-orang kalau mau masuk ke industri itu harus mikir berkali-kali dulu gitu loh, Mas. Tapi ya balik lagi yang saya bilang tadi, sukanya juga banyak. Sukanya kalau kita bisa mengolah ini dengan baik, semuanya sudah terplanning dan segala macam, sebetulnya ini industri yang sangat seksi. Karena orang mau masuk tuh jarang, tapi ketika sudah masuk, oh ternyata bisa loh dibuat seperti ini, gitu. Titik terendah saya pernah kita waktu itu import, Mas. Jadi kita ada import jamur dari luar negeri, dari China. Namun karena tidak sesuai spesifikasinya, kualitinya tidak baik, akhirnya kita rugi di sana. Gitu. Tapi tidak menjadikan itu sebagai kesedihan yang berlarut lah. Kita evaluasi, yang kita lakukan adalah kita evaluasi, kita cek di mana titik kesalahan kita, bahkan sampai kita datang sendiri ke negara tersebut. Untuk ngecek, cross check lagi ya. Betul. Oke, sebagai penutup nih Mas Gunawan, apa pesan Mas Gunawan untuk anak-anak muda, bahkan untuk Gen Z, milenial, agar menoleh lah bisnis pertanian ini yang bisa menjadi sumber kekayaan yang melimpah gitu, Mas Gunawan, silakan. Siap. Untuk teman-teman semua, besar harapan saya teman-teman mempertimbangkan industri pertanian ini sebagai masa depan dari teman-teman, daripada teman-teman berkutik pada mana nih aku mau bisnis ini, mau bisnis itu yang belum jelas. Sudah jelas ada industri pertanian yang tidak akan ada habisnya kebutuhannya, Mas, karena industri pertanian ini sampai kapanpun bahan pangan itu akan dibutuhkan, gitu. Bahkan kita saat COVID pun kita bisa berdiri, kita tidak lay off sama sekali karyawan kita, dan di COVID itu justru peningkatan permintaan terhadap sayuran itu sangat tinggi, gitu. Sehingga saya berharap teman-teman ayo gabung kepada petani milenial, menjadi petani milenial,
cari industri yang teman-teman sukai di bidang agribisnis ini, sehingga saya berharap teman-teman bisa menjadi atau bisa memiliki pendapatan yang lebih dari seorang pegawai di perusahaan-perusahaan. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Gunawan Wibisono untuk diskusinya pada sore ini. Terima kasih Mas Gunawan. Terima kasih Mas Alfa. Ya, demikianlah perbincangan Newsmaker kali ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber yang menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.